Tolong sumbangkan subscribe Anda ke channel ini, karena betapa berharganya subscribe Anda untuk perkembangan channel ini di masa depan yang akan datang. Karena akan ada giveaway yang siap menunggu kalian setelah channel ini mencapai angka 50.000 subscriber. Pernahkah kau merasakan di sela-sela hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah benar-benar memberi kita ruang untuk berhenti sejenak, ada sebuah getaran halus yang berusaha menyampaikan sesuatu? Sebuah pesan yang tidak datang dalam bentuk kata-kata, namun hadir sebagai dorongan lembut, seolah alam semesta sendiri sedang memintamu untuk mengingat kembali sesuatu yang telah lama hilang. Sebuah teknik pernafasan kuno, sederhana namun kuat, yang dipercaya mampu menarik kelimpahan, kemudahan dan rezeki dari arah yang bahkan tidak pernah terpikirkan. Dan ketika teknik ini, yang dahulu hanya beredar di lingkaran kecil praktisi meditasi dan para penjaga pengetahuan tua, tiba-tiba menjadi viral di mana-mana. Ada alasan besar yang mengalir sebagai arus tak terlihat di baliknya. Seakan seluruh dunia mulai menyadari bahwa kekayaan bukan hanya urusan kerja keras semata, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan frekuensi tertentu yang dapat dipanggil, dibimbing, diarahkan, dan disambut melalui cara kita bernapas. Dan disinilah inti dari teknik ini mulai mengungkapkan dirinya, bahwa nafas bukan sekadar pertukaran udara, bukan sekadar gerakan otomatis yang tubuh lakukan tanpa kita sadari, melainkan sebuah jembatan halus yang menghubungkan pikiran dengan energi, menghubungkan keinginan dengan realitas, menghubungkan getaran yang kita pancarkan dengan peluang yang sedang berkeliling mencari pintu untuk masuk. Dan pintu itu selalu adalah keadaan batin yang bisa dibuka melalui pola pernafasan tertentu yang sangat spesifik. Teknik yang sedang viral ini disebut banyak nama oleh berbagai aliran, namun semuanya mengarah pada satu pemahaman. Ketika kita mengatur nafas dengan pola yang ritmis, perlahan, sadar, dan dilakukan dalam urutan tertentu, kita sedang menggeser frekuensi tubuh, menenangkan gelombang pikiran, dan mengaktifkan pusat energi yang mengatur kemampuan kita untuk menerima, bukan hanya meminta, menarik, bukan hanya mengejar, mengundang, bukan hanya berharap. Frekuensi inilah yang oleh para praktisi esoterik disebut sebagai frekuensi kelimpahan, sebuah keadaan di mana tubuh, pikiran, dan energi menjadi sebuah antena yang selaras dengan aliran rezeki yang beredar di seluruh alam. Dan tekniknya, meskipun tampak sederhana, memiliki lapisan-lapisan yang harus dipahami dengan sepenuh kesadaran agar kekuatannya tidak sekadar menjadi teori kosong. Teknik ini dimulai dengan nafas masuk kesadaran, yaitu menarik udara perlahan melalui hidung selama 4 hitungan panjang. Namun bukan hanya menarik udara secara fisik, melainkan membayangkan seolah-olah kau menarik cahaya hangat, sebuah cahaya keemasan yang membawa sinyal kemudahan, peluang, dan aliran rezeki. Cahaya ini, dalam visualisasi para praktisi kuno, bergerak memasuki rongga dada, turun perlahan ke pusat perut, sebuah titik energi yang sejak dulu dianggap sebagai pusat magnet kelimpahan. Setelah nafas masuk, ada fase menahan dengan kesunyian, yaitu menahan udara selama 4 hitungan yang tenang, tanpa tegang, seolah waktu berhenti sesaat hanya untuk memberi ruang bagi cahaya itu menetap di dalam tubuhmu, meresap ke dalam sel-sel paling dalam, melepaskan rasa takut, keraguan, dan pikiran-pikiran kekurangan yang seringkali menghalangi aliran rezeki masuk. Momen menahan nafas ini bukan sekadar jeda, tetapi sebuah pintu, tempat energi kelimpahan mulai ditanamkan ke dalam dirimu. Lalu setelah itu, kau menghembuskan nafas selama 6 hitungan panjang. Perlahan, seakan melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi layak kau bawa. Rasa khawatir tentang uang, tekanan masa lalu, luka-luka batin tentang ketidaklayakan, dan segala keyakinan lama yang membuatmu merasa tidak mungkin memiliki hal-hal yang sebenarnya layak kau terima. Ketika nafas keluar, kau membayangkan kabut gelap keluar dari tubuhmu, berubah menjadi udara biasa setelah terlepas, meluruh di udara, hilang tanpa jejak.
Dan begitulah teknik inti ini bekerja. Bukan hanya sebagai latihan pernafasan, tetapi sebagai ritual kecil yang menata ulang energi, mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk menerima aliran rezeki yang sebenarnya selalu ada. Namun seringkali tidak bisa masuk karena frekuensi batin kita tidak sinkron dengannya. Teknik ini ketika dilakukan dengan niat yang benar, visualisasi yang hidup, dan kesadaran penuh, menjadi lebih dari sekadar nafas. Ia menjadi cara untuk membuka diri pada sebuah realitas baru yang selama ini menunggu untuk diketuk dari dalam. Teknik lanjutan ini dikenal sebagai pernafasan resonansi kelimpahan, sebuah pola yang membawa tubuh masuk ke keadaan resonansi, yaitu kondisi di mana detak jantung, gelombang otak, dan ritme nafas bekerja dalam harmoni yang sangat jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika harmoni ini tercipta, pintu batin yang biasanya tertutup rapat terhadap aliran rezeki perlahan membuka dirinya, satu lapisan demi satu lapisan, seperti kuncup bunga yang bangkit menyambut matahari setelah malam yang panjang. Untuk memulainya, duduklah dalam posisi yang tidak harus sempurna, namun stabil, tenang, dan tidak memaksa, karena tubuh yang rileks adalah wadah yang ideal bagi energi halus. Dan ketika tubuh sudah siap, letakkan perhatian penuh pada titik di bawah pusarmu, sebuah titik energi yang oleh banyak tradisi kuno disebut sebagai pusat daya cipta, pusat manifestasi, atau tempat di mana kehendak batin berubah menjadi arah hidup. Mulailah menarik nafas melalui hidung selama 7 hitungan panjang. Namun kali ini, saat udara masuk, bayangkan bahwa nafasmu bukan hanya mengisi paru-paru, tetapi turun lebih dalam, menyentuh inti tubuhmu, membangun getaran lembut yang menyebar seperti riak di permukaan air yang tenang. Rasakan seolah ada simbol-simbol kuno, pola-pola cahaya, atau mantra yang tidak diucapkan namun dapat dirasakan, mengalir mengikuti udara yang masuk, membungkus pusat energimu dengan cahaya keemasan yang hangat dan lembut. Setelah nafas mencapai titik terdalamnya, tahanlah selama 2 atau 3 detik kesunyian, bukan dengan memaksa, tetapi dengan menerima, dengan merasakan bahwa tubuhmu sedang menyerap sesuatu yang halus, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, karena bahasa energi selalu lebih luas daripada bahasa lisan. Momen menahan ini adalah momen penyatuan, momen ketika energi kelimpahan yang kau bayangkan bertemu dengan frekuensi batinmu dan mulai menyelaraskan dirinya perlahan. Kemudian, hembuskan nafas melalui mulut selama 8 atau 9 hitungan, sangat perlahan, sangat lembut, seakan udara yang keluar membawa bersamanya segala sisa-sisa vibrasi lama yang menahan kelimpahanmu, pikiran tentang kekurangan, ingatan tentang kegagalan, suara-suara kecil di dalam diri yang mengatakan bahwa kau tidak layak, tidak cukup, atau tidak mungkin mendapatkan apa yang sebenarnya dapat kau raih. Biarkan semuanya tersapu keluar seperti kabut yang menghilang di udara pagi, menipis, memudar, dan akhirnya lenyap. Namun inti terdalam dari teknik ini bukan hanya mengatur ritme nafas, melainkan mengatur makna di balik setiap tarikan dan hembusan. Karena tanpa makna, nafas hanyalah gerak tubuh. Tetapi dengan makna, nafas menjadi perintah langsung kepada alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar kemudian menyampaikannya kepada energi kehidupan yang mengalir di sekelilingmu. Maka saat menarik nafas, bisikkan dalam hati, perlahan, lembut, tanpa suara, "Aku menerima." Dan saat menahan nafas, bisikkan dalam hati, "Aku layak." Dan saat menghembuskan nafas, lepaskan dengan perkataan dalam batin, "Aku melepaskan kekurangan." Tidak perlu diucapkan keras, cukup dengan batin yang jernih, karena teknik ini bekerja bukan pada dunia fisik, tetapi pada ruang energi halus yang merespons niat lebih cepat daripada kata-kata. Ketika afirmasi batin ini dilakukan bersamaan dengan ritme nafas yang konsisten, sebuah resonansi baru tercipta, dan resonansi inilah yang mulai menarik situasi, peluang, inspirasi,
keberanian, dan gerakan-gerakan kecil yang pada akhirnya membawa rezeki memasuki hidupmu melalui cara-cara yang kadang tidak terduga. Dan inilah yang sering dilewatkan banyak orang. Pernafasan ini bukan memanggil uang secara magis, melainkan memanggil kesempatan, kecerdasan intuisi, kejelasan arah, dan frekuensi kelimpahan yang pada akhirnya membawa uang sebagai akibat, sebagai respons, sebagai gema dari energi yang telah kau bangun dari dalam. Dan kini, saat kita melangkah lebih jauh menuju inti terdalam dari teknik yang tengah kau pelajari ini, kita memasuki wilayah yang seringkali tidak dijelaskan secara gamblang oleh para praktisi atau guru spiritual manapun, bukan karena mereka ingin merahasiakannya, tetapi karena bagian ini bekerja di wilayah rasa, wilayah yang hanya dapat dipahami ketika seseorang mulai mempertemukan nafas, kesadaran, dan niat dalam satu garis yang sama, garis halus yang menghubungkan apa yang kau inginkan dengan apa yang ingin datang kepadamu. Sehingga teknik ini tidak hanya menjadi ritual mekanis, tetapi menjadi gerbang yang mengubah frekuensi hidupmu secara nyata. Untuk memahami lapisan ini, kita perlu menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas dalam teknik penarik kelimpahan bukan hanya tentang ritme, bukan hanya tentang hitungan, tetapi tentang kualitas getaran yang kau bangun di dalam tubuhmu. Dan kualitas ini muncul ketika kau mulai mengarahkan perasaanmu dengan lembut saat bernapas. Karena dalam dunia energi, perasaan adalah bahan bakar, sedangkan nafas adalah kendaraan yang membawanya ke seluruh tubuh. Dan ketika keduanya bersatu, terjadilah sesuatu yang oleh banyak tradisi kuno disebut sebagai penyelarasan batin. Itulah sebabnya, dalam bagian ini, kita melengkapi teknik yang sudah kau lakukan dengan menambahkan unsur yang jauh lebih subtil, namun sangat berpengaruh, yaitu pergerakan energi dalam imajinasi. Karena imajinasi bukan halusinasi, melainkan bahasa yang digunakan energi untuk bergerak di dalam tubuh. Maka ketika kau menarik nafas 7 hitungan, seperti pada teknik sebelumnya, bayangkan bahwa cahaya keemasan yang memasuki tubuhmu itu tidak hanya turun ke pusat energi di bawah pusar, tetapi menyebar perlahan ke seluruh sistem saraf, mengalir mengikuti jalur-jalur halus yang selama ini tidak pernah kau sadari. Jalur yang menjadi tempat lalu lintas getaran yang mengatur keputusan, tindakan, respons tubuh, dan bahkan intuisi keuanganmu. Saat kau menahan nafas 2 atau 3 detik, hadirkan rasa hangat di dada. Sehangat rasa syukur ketika engkau menerima sesuatu yang benar-benar berarti. Dan biarkan rasa ini mengembang, mengisi ruang di dadamu. Seakan ada embun lembut yang terbentuk di dalam dirimu. Embun yang membawa pesan bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang disambut, diterima, dan diizinkan untuk masuk. Kemudian ketika menghembuskan nafas 8 atau 9 hitungan, tambahkan sebuah gerakan batin yang sangat halus. Bayangkan seolah-olah kau membuka tanganmu, bukan tangan fisik, melainkan tangan energi di dalam dada. Dan dari tangan itu kau melepaskan segala ketakutan, keraguan, dan memori-memori lama yang melekat seperti bayangan di belakang pikiranmu. Dan setelah satu siklus nafas selesai, biarkan tubuhmu diam sejenak, sekitar 1 atau 2 detik. Karena pada detik kecil inilah energi baru mulai menetap, mengendap, menata ulang dirinya dalam sistemmu, seakan tubuhmu sedang mengingat sesuatu yang pernah ia ketahui di masa lalu, mungkin jauh sebelum kehidupan ini, bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang pernah menjadi bagian alami dari dirimu. Ketika teknik ini dilakukan berulang, perlahan, konsisten, dan dilakukan dengan niat yang jujur, kau akan mulai merasakan perubahan halus, seperti kejernihan pikiran yang muncul tanpa alasan, atau perasaan ringan saat memikirkan masa depan, atau intuisi kecil yang tiba-tiba memandumu mengambil langkah yang tepat. Dan perubahan-perubahan halus inilah yang menjadi tanda bahwa frekuensi kelimpahan dalam dirimu mulai bangkit, mulai bergerak,
mulai menarik hal-hal yang selama ini belum bisa mendekat karena pintunya belum terbuka. Dan kini kita memasuki lapisan keempat, lapisan yang oleh banyak tradisi kuno dianggap sebagai bagian tersulit sekaligus paling penting. Karena disinilah seseorang tidak lagi sekadar bernapas mengikuti ritme tertentu, tidak lagi sekadar membayangkan cahaya atau merasakan energi, tetapi mulai menyatukan nafas, tubuh, niat, dan arah hidup dalam satu aliran yang sama. Sebuah aliran yang ketika berhasil diciptakan, membuat teknik ini bukan hanya bekerja pada tubuh dan pikiran, tetapi juga pada ruang energi di sekelilingmu. Ruang yang selama ini menjadi tempat kelimpahan bergerak dan mencari jalannya untuk mendekat. Itulah sebabnya, dalam bagian ini, kita melengkapi teknik yang sudah kau lakukan dengan menambahkan unsur yang jauh lebih subtil, namun sangat berpengaruh, yaitu pergerakan energi dalam imajinasi. Karena imajinasi bukan halusinasi, melainkan bahasa yang digunakan energi untuk bergerak di dalam tubuh. Maka ketika kau menarik nafas 7 hitungan, seperti pada teknik sebelumnya, bayangkan bahwa cahaya keemasan yang memasuki tubuhmu itu tidak hanya turun ke pusat energi di bawah pusar, tetapi menyebar perlahan ke seluruh sistem saraf, mengalir mengikuti jalur-jalur halus yang selama ini tidak pernah kau sadari. Jalur yang menjadi tempat lalu lintas getaran yang mengatur keputusan, tindakan, respons tubuh, dan bahkan intuisi keuanganmu. Saat kau menahan nafas 2 atau 3 detik, hadirkan rasa hangat di dada. Sehangat rasa syukur ketika engkau menerima sesuatu yang benar-benar berarti. Dan biarkan rasa ini mengembang, mengisi ruang di dadamu. Seakan ada embun lembut yang terbentuk di dalam dirimu. Embun yang membawa pesan bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang disambut, diterima, dan diizinkan untuk masuk. Kemudian ketika menghembuskan nafas 8 atau 9 hitungan, tambahkan sebuah gerakan batin yang sangat halus. Bayangkan seolah-olah kau membuka tanganmu, bukan tangan fisik, melainkan tangan energi di dalam dada. Dan dari tangan itu kau melepaskan segala ketakutan, keraguan, dan memori-memori lama yang melekat seperti bayangan di belakang pikiranmu. Bayangan yang selama ini membuatmu menahan. Dan setelah satu siklus nafas selesai, biarkan tubuhmu diam sejenak, sekitar 1 atau 2 detik. Karena pada detik kecil inilah energi baru mulai menetap, mengendap, menata ulang dirinya dalam sistemmu, seakan tubuhmu sedang mengingat sesuatu yang pernah ia ketahui di masa lalu, mungkin jauh sebelum kehidupan ini, bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang pernah menjadi bagian alami dari dirimu. Ketika teknik ini dilakukan berulang, perlahan, konsisten, dan dilakukan dengan niat yang jujur, kau akan mulai merasakan perubahan halus, seperti kejernihan pikiran yang muncul tanpa alasan, atau perasaan ringan saat memikirkan masa depan, atau intuisi kecil yang tiba-tiba memandumu mengambil langkah yang tepat. Dan perubahan-perubahan halus inilah yang menjadi tanda bahwa frekuensi kelimpahan dalam dirimu mulai bangkit, mulai bergerak, mulai menarik hal-hal yang selama ini belum bisa mendekat karena pintunya belum terbuka. Dan kini kita memasuki lapisan keempat, lapisan yang oleh banyak tradisi kuno dianggap sebagai bagian tersulit sekaligus paling penting. Karena disinilah seseorang tidak lagi sekadar bernapas mengikuti ritme tertentu, tidak lagi sekadar membayangkan cahaya atau merasakan energi, tetapi mulai menyatukan nafas, tubuh, niat, dan arah hidup dalam satu aliran yang sama. Sebuah aliran yang ketika berhasil diciptakan, membuat teknik ini bukan hanya bekerja pada tubuh dan pikiran, tetapi juga pada ruang energi di sekelilingmu. Ruang yang selama ini menjadi tempat kelimpahan bergerak dan mencari jalannya untuk mendekat. Untuk memahami bagian ini, bayangkan bahwa setiap niat, betapapun kecilnya, adalah gelombang. Gelombang yang memantul, merambat, mengalir ke segala arah. Dan ketika gelombang ini tidak memiliki ritme atau kejelasan, ia akan memudar tanpa arah.
Tetapi ketika dipadukan dengan nafas yang teratur, lembut dan sadar, gelombang itu menjadi lebih terarah, lebih stabil, lebih kuat, seperti aliran cahaya yang tahu kemana harus bergerak dan kemana harus kembali. Teknik inti pada bagian ini disebut sebagai penyelarasan niat pada puncak nafas, sebuah cara untuk memasukkan keinginanmu ke dalam aliran energi melalui momen tertentu dalam ritme pernafasan, yaitu momen ketika nafas berada di titik tertingginya, tepat ketika kau menyelesaikan tarikan panjang 7 hitungan, dan sebelum kau menahan nafas untuk 2 atau 3 detik. Pada titik inilah, frekuensi energi dalam tubuhmu paling mudah dipengaruhi, paling mudah diarahkan, paling mudah diprogram ulang. Untuk melakukannya, ketika kau menarik nafas 7 hitungan, seperti pada teknik sebelumnya, bayangkan bahwa setiap detik udara masuk bukan sekadar mengisi tubuhmu, tetapi membentuk lingkaran cahaya di dalam dirimu. Lingkaran yang semakin lama semakin besar, semakin terang, semakin stabil. Dan ketika hitunganmu mencapai detik ke-7 dan nafasmu penuh dan tubuhmu berada di puncak tarikan nafas, di sanalah kau menanamkan niatmu. Namun niat yang kau tanam bukan ucapan panjang, bukan kalimat rumit, melainkan satu getaran sederhana yang membawa seluruh makna dari apa yang ingin kau tarik dalam hidupmu. Dan getaran itu bisa berupa satu kata, satu gambaran, atau satu rasa. Misalnya, kelimpahan, atau penerimaan, atau kemudahan, atau bahkan hanya rasa lega, rasa lapang, rasa disayangi semesta. Inilah yang disebut sebagai niat murni, karena ia tidak dibungkus kecemasan, tidak dikotori harapan berlebihan, tidak dibayangi ketakutan. Ia hanya ada sebagai getaran yang siap diterima oleh energi yang lebih luas. Setelah niat itu tertanam pada puncak nafas, barulah kau menahan nafas 2 atau 3 detik. Namun kali ini, penahanannya bukan sekadar jeda, melainkan waktu bagi niat itu untuk menyatu dengan energi kelimpahan yang sudah kau bangun. Seperti tinta yang menyebar dalam air jernih, perlahan, lembut, namun pasti memenuhi ruangnya. Kemudian ketika kau menghembuskan nafas 8 atau 9 hitungan, bayangkan bahwa nafasmu membawa niat itu keluar dari tubuh, keluar dari ruang pribadi, keluar ke semesta luas, seakan kau sedang mengirimkan pesan tanpa kata kepada kehidupan itu sendiri. Pesan bahwa kau siap, bahwa kau menerima, bahwa pintumu terbuka, dan ketika pesan ini dilepaskan dengan keikhlasan, tanpa menahan, tanpa mengontrol hasilnya, teknik ini mulai bekerja dengan cara yang jauh lebih halus daripada logika dan jauh lebih cepat daripada dugaan. Dan begitulah lapisan keempat ini mengubah teknik pernafasan menjadi proses penciptaan energi. Sebuah ritual kecil yang terlihat sederhana namun membawa getaran yang sangat dalam, sehingga semesta tahu apa yang harus ia lakukan ketika kau sudah selaras dengan frekuensinya. Dan akhirnya, setelah kita menapaki seluruh lapisan teknik pernafasan ini dengan penuh kesadaran, kelembutan, dan keberanian untuk membuka pintu-pintu batin yang selama ini mungkin tertutup rapat oleh kebiasaan lama, kekhawatiran lama, dan pola pikir lama, tibalah kita di bagian penutup, bagian yang bukan sekadar menutup rangkaian pembahasan, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan apa yang kau pelajari hari ini dengan bagaimana kau akan menghidupkannya dalam hari-harimu, detik demi detik, nafas demi nafas, dan niat demi niat yang perlahan mengubah jalan hidupmu dari dalam. Sebab teknik ini, meskipun tampak sederhana, sesungguhnya adalah sebuah perjalanan pulang, perjalanan kembali kepada kemampuan alami yang telah ada dalam dirimu sejak awal, kemampuan untuk menyelaraskan dirimu dengan aliran kehidupan, kemampuan untuk menerima tanpa takut, kemampuan untuk meminta tanpa cemas, kemampuan untuk membuka diri kepada kelimpahan tanpa merasa bersalah, dan kemampuan untuk memahami bahwa rezeki bukan sekadar tentang uang yang datang, tetapi tentang energi yang mengalir,
tentang kesempatan yang muncul, tentang arah yang menjadi jelas, dan tentang diri yang mengenali nilai dan kelayakannya sendiri. Dalam praktiknya, kau tidak perlu melakukan teknik ini berjam-jam. Kau tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi sempurna, karena yang terpenting bukan seberapa lama kau melakukannya, tetapi seberapa hadir kau saat melakukannya, seberapa jernih niatmu, seberapa lembut perasaanmu ketika menarik nafas 7 hitungan, seberapa tulus penyerahanmu ketika menahan nafas 2 atau 3 detik, dan seberapa lega pelepasanmu ketika menghembuskan nafas 8 atau 9 hitungan. Dan ketika semua ini dilakukan dengan pola yang konsisten, tubuhmu akan mulai hafal, energimu akan mulai membuka, dan semesta akan mulai merespons. Karena pada akhirnya, teknik ini bukan tentang mengubah dunia di sekitarmu dengan cara ajaib, melainkan tentang mengubah ruang di dalam dirimu, sehingga dunia luar memiliki jalur untuk menyalurkan berkah. Sebab apa yang datang kepadamu selalu bergantung pada pintu yang kau buka, pada frekuensi yang kau pancarkan, dan pada kesediaanmu untuk menerima tanpa ragu. Maka biarkan teknik ini menjadi ruang suci kecil dalam hidupmu, ruang di mana kau kembali kepada dirimu sendiri, ruang di mana nafas menjadi doa, niat menjadi cahaya, dan kelimpahan menjadi sesuatu yang tidak lagi kau kejar, tetapi sesuatu yang kau undang, kau sambut, kau izinkan untuk hadir, perlahan, lembut, namun pasti. Dan ketika kau melakukannya dengan sungguh-sungguh, kau akan mulai melihatnya, tanda-tanda kecil yang muncul satu persatu, bahwa hidupmu sedang bergerak menuju arah yang selama ini kau rindukan, dan mungkin baru sekarang kau benar-benar siap untuk menerimanya.